Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fendi Budi Pratbogo. Kita akan bahas informasi bandara dan seputar penerbangan di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Dengan adanya lonjakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang sangat tinggi sekali, dengan rata-rata hampir sekitar 77.000 penumpang setiap harinya. Aturan yang membebaskan penggunaan hasil antigen atau PCR test bagi pelaku perjalanan udara jika sudah melakukan vaksin kedua membawa manfaat sekali bagi seluruh penumpang yang ingin melakukan perjalanan dengan apapun motivasinya. Lalu bagi seluruh maskapai dengan keuntungan profitnya dan stakeholder sebagai penyelenggaranya. Semua menyambut gembira surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 11 tahun 2022 saat itu. Namun seperti yang sudah di setiap momen hari besar nasional pasti akan ada aturan baru yang keluar. Benar saja, telah keluar surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus 2019 atau COVID-19. Inti aturan dari surat edaran ini terdapat pada huruf F angka 3 poin C yang berbunyi PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antar kota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil tes PCR atau rapid test antigen. 2. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. 3. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. 4. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan, dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Atau 5. PPDN dengan usia di bawah 5 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif tes PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 2 April 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian
dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian atau lembaga. Intinya ada 5 poin pada surat edaran ini, yaitu yang pertama, penumpang yang sudah melakukan vaksinasi booster tidak diwajibkan untuk menunjukkan tes PCR atau antigen. Yang kedua, bagi penumpang yang sudah melakukan vaksinasi kedua diwajibkan untuk melakukan tes PCR atau antigen. Lalu yang baru melakukan vaksinasi pertama wajib melakukan tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Yang keempat, bagi yang belum sama sekali melakukan vaksin wajib melampirkan hasil negatif tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam dan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa melakukan vaksinasi. Yang kelima, bagi penumpang yang usianya di bawah 6 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan vaksinasi dan tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen, namun harus tetap didampingi oleh pelaku perjalanan yang lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Walaupun aturan selalu berubah, namun selalu terapkan protokol kesehatan. Dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.